Halo guys, jadi gue di sini mau bahas tentang living cost selama gue kuliah di Undip. Dan perlu diingat disclaimer dulu, ini nggak harus sama. Jadi video ini kalian bisa jadi patokan kalau misalkan one day kalian mau kuliah di Undip atau ada saudara kalian dan siapapun itu, dan ini bisa dijadiin referensi aja. Well, perlu diingat juga uang bulanan gue tidak termasuk biaya kos, biaya pulsa, dan obat-obatan. Jadi biaya kos itu nyokap gue udah bayar full selama 6 bulan. Pulsa nyokap gue pasti bakal kirimin tiap bulan, dan untuk obat-obatan mama gue juga yang beliin. Jadi nyokap gue kirim ke sini tiap bulan. Kenapa gue butuh obat-obatan? Karena gue lagi perawatan ya, dan ini ya itu kayak jadi kebutuhan dasar gue, termasuk kebutuhan primer gue sekarang. Terus tadi kita ya bahas kos-kosan. Untuk kos-kosan yang gue tempatin itu di harga 600.000 per bulan, dan nyokap gue bayar tiap 6 bulan sekali. Terus kalau pulsa itu di sini ada wifi, tapi kan gue nggak sama di sini kan. Di kampus juga ada wifi, tapi bisa aja gue lagi di jalan atau lagi main ke rumah temen dan segala macam, itu perlu gue pakai. Nyokap gue tuh ngirimin sekitar 70.000 per bulan. Lalu ada lagi satu lagi dari obat-obatan ya, itu bisa disesuaikan ya sama obat-obatan kalian. Oke, that's it. Nah, langsung aja untuk uang kos gue itu dikasih 1.500.000 per bulan, dan itu sudah mencakupi makan, ongkos, skincare, kebutuhan cuci, laundry, kebutuhan rekreasi, jalan-jalan atau beli buku segala macam, itu nyokap gue udah ngasih. Yang pertama makan, untuk 1.500.000 itu nanti gue kasih di sini nih rinciannya. Makan itu waktu itu nyokap gue ngebebasin sih, milih perhitungan sendiri, dan waktu itu gue milih 30.000 per hari. Jadi kan kalau sebulan tuh berarti ya 900.000 ya dihitungnya. Nah terus untuk ongkos tuh gue mikir 10.000 per hari, berarti kan 300 ya sebulan. Nah 300.000 itu ditambahin sama nyokap gue untuk kalau gue sakit, atau kalau gue ada keperluan mendadak, atau kalau butuh something, pengen jalan-jalan dan segala macam, itu dikasih tambahan 300.000. Jadi 900 plus 300 plus 300 berarti kan 1.500. Kenapa gue pilih kayak gitu? Karena untungnya kos-kosan gue tuh letaknya nggak jauh dari kampus, jadi jalan kaki sebenarnya gue bisa. Nah ongkos yang tadi 10.000 itu dihitung kalau misalnya gue lagi pergi-pergi aja sih. Kalau gue lagi ada rapat, atau gue lagi mau main ke rumah teman, atau gue mau jalan-jalan, itu pasti gue masukin di situ. Kita bahas satu-satu ya. Untuk uang makan 30.000 itu berdasarkan 4 kos gue yang gue tempatin. Biaya hidup di sini juga 30.000 per hari itu nggak banyak dan nggak sedikit. Jadi 30.000 itu tuh kayak kita bisa makan 2 kali lah kalau misalnya kita beli di luar. Kebetulan gue tuh termasuk orang yang picky soal makan, tuh pilih-pilih banget soal makanan. Dan kalau misalnya kita pikir-pikir ya, 5.000 tuh kita udah dapet soto dan kenyang gitu ya. Tapi gue termasuk orang yang picky, jadi gue tuh nggak pengen makan soto terus atau nggak pengen itu terus. Jadi gue pilih ya udah 30.000 per hari. Jadi gue makan di luar tuh paling makan malam aja beli. Tapi kalau misalkan kayak makan pagi, gue pasti selalu makan roti. Kalau siang tuh ya gue masak. Terus kalau malam tuh biasanya gue beli itu. Dan itu ya 30.000 nggak banyak juga dan cukup aja menurut gue. Terus abis itu ongkos itu 10.000. Sebenarnya gue kalau ke kampus tuh jalan, karena dari kos gue ke kampus tuh deket banget. 10.000 per hari. Tapi kan gue nggak setiap hari naik Gojek ya, jadi itu gue save untuk kalau gue pergi, kalau gue ongkos kemana gitu. And then ada tambahan 300.000 buat keperluan segala macam untuk jalan-jalan gue. Nyokap gue selalu ngasih. Nah itu ya habis sih, karena kan makan tuh pas-pasan banget ya. Gue kadang makan ya pokoknya ngambil uang 300.000 itu terus untuk beli keperluan kayak sabun-sabun, terus untuk laundry. Kadang tuh gue kalau yang berat-berat tuh laundry kayak spray, jaket, selimut, itu pasti gue laundry. Tapi kalau untuk baju-baju biasa gitu pasti gue cuci sendiri tuh. Jadi 1.500.000 itu gue ya dicukup-cukupin ya, karena gue pribadi gak dapet masukan dari yang lain. Gue cuma full dari orang tua gue. Dan untungnya nyokap gue tuh ngebebasin gue perlu berapa uangnya, karena dari SMP pun nyokap gue udah ngasih uang gue per bulan pas
ya pas gue SMP tuh udah uang gue tuh udah bulanan gak harian, dan gue yang manage sendiri, jadi gue ngerasa kebutuhan gue segitu di Tembalang. Dan ini juga tergantung tempat kos ya, karena gue milih tempat kosnya yang dekat dengan kampus, jadi gue gak perlu ongkos. Jadi gue tuh udah milih banget ya, kayak pokoknya tempat kos gue harus dekat dengan kampus, karena gue pribadi gak dibawain kendaraan, gue gak perlu bayar bensin dan segala macam, gue perlu ongkos kan kalau mau kemana-mana itu. Jadi kalian juga harus tahu tempat kos kalian tuh gimana, strategis kah, atau kalau kalian dibawain kendaraan, sebisa mungkin cari tempat kos yang banyak tempat makan, yang banyak tukang jajan gitu, biasanya ada deh itu. Dan gue kelebihannya di sini ya deket kampus, tapi ya jarang tukang jajan. Dah sih itu aja ya. Jadi 1.500.000 itu gue gunain untuk itu, dan menurut gue ini lumayan bisa untuk kalian jadiin patokan untuk bilang ke orang tua kalian kalau kalian perlunya segini-segini, atau orang tua kalian yang datang aja langsung ke sini. Itu doang pengeluaran gue gak perlu bayar listrik, air, atau wifi karena itu udah termasuk ya, udah termasuk dalam kos, jadi gue tinggal bawa diri aja langsung. Gitu deh, semoga ini membantu ya. Kalau ada pertanyaan boleh tanya aja di komen. Bye bye.